الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للإمام أبي مزاحم الخقاني رضي الله عنه وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma salatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, setelah Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani radhiyallahu an menjelaskan persoalan mengenai takalluf, maka beliau melanjutkan perkataannya dengan mengatakan wa hukmuka bitahqiqi in kunta akhidhan ala ahadin alla tazida ala ashri. Wa hukmuka, dan hukummu bitahqiqi, ketika merealisasikan bitahqiqi, ketika merealisasikan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. In kunta akhidan, ketika engkau itu mengambil bacaan ala ahadin kepada seseorang, alla tazida ala ashri, janganlah lebih dari 10. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini maka aturannya, kalau engkau benar-benar ingin merealisasikan Al-Quran dengan cara mengambil riwayah dan mempelajarinya dari seorang guru, maka cara setorannya itu gak usah terlalu banyak dalam sekali setoran. Misalnya pertemuannya sehari sekali, jadi setiap hari. Berarti sehari itu cukup 10 ayat saja, atau kira-kira segitu. Itu maksimal kata beliau, jangan lebih dari 10 ayat. Artinya beliau di sini mengajarkan apa? Mengajarkan kesabaran. Mengajarkan kesabaran. Kenapa? Karena memang para sahabat dahulu mengambil Al-Quran itu tidak langsung semuanya. Walaupun mereka bisa kalau mau menghafal seluruh Al-Quran dengan sekaligus. Tapi tidak. Mereka itu ingin menggabungkan Al-Quran dengan pemahaman dan amal secara bersamaan. Itu yang diinginkan para sahabat. Jadi ingin menggabungkan setoran Al-Quran itu dengan pemahaman dan juga amal. Makanya para sahabat mengatakan, aku mengambil bacaan dari Nabi SAW 10 ayat, kemudian aku amalkan, kemudian aku pahami, kemudian aku amalkan, dan aku tidak menambah ayat kecuali ketika aku telah mengamalkannya.
Kata para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajmain. Begitu. Dan demikian juga para ulama terdahulu bagaimana mereka mempelajari Al-Quran. Jadi nggak ada para ulama zaman dulu itu yang belajar Al-Quran buru-buru hatam, itu nggak ada. Begitu ya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan, beliau itu membutuhkan waktu kurang lebih 12 tahun untuk menghatamkan surah Al-Baqarah. 12 tahun. Al-Baqarah 12 tahun. Sanggup nggak tuh? 12 tahun Al-Baqarah doang. Umar bin Khattab itu selama 12 tahun hanya belajar Al-Baqarah. Belajar Al-Baqarah. Kemudian Ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, menyelesaikan Al-Baqarah selama 8 tahun. 8 tahun Al-Baqarah doang. Kita di sini pengen 2 tahun 30 juz. 114 surat. Ulama zaman dulu 12 tahun Al-Baqarah doang. Itulah perbedaan mental. Kenapa? Karena mereka nggak ngejar khatam. Yang penting itu terus menghafal. Begitu. Seperti itu. Ketika menceritakan biografi Ibnu Mujahid, Asy-Syaikh Al-Hamawi menceritakan satu kisah yang menarik antara dialog beliau dengan Al-Imam Abu Sa'id Al-Humdaiji. Ini juga salah satu pelajaran penting bagi kita, bahwa yang namanya belajar Al-Quran itu mesti ada kesabaran dan bertahap. Juga penting. Jadi bertahap, nggak langsung ngambil, langsung pengen sekaligus nggak. Di sini ada kisah yang menarik bahwa ada seorang ahli fiqih namanya adalah Abu Sa'id Al-Humdaiji. Abu Sa'id Al-Humdaiji ini ahli fiqih. Bahkan disebutkan bahwa beliau ini Abu Sa'id itu orang yang sangat dihormati oleh Ibnu Mujahid. Kenapa? Karena Ibnu Mujahid ahli qiraat, tapi kalau masalah fiqih orang-orang minta fatwa kepada siapa? Ke Al-Imam Abu Sa'id Al-Humdaiji. Kemudian Abu Sa'id Al-Humdaiji itu melihat, banyak orang yang mengambil qiraat kepada Ibnu Mujahid. Kalau gitu saya juga pengen talaki kepada Ibnu Mujahid. Maka singkat cerita, Al-Humdaiji pun pengen bertalaki kepada Al-Imam Ibnu Mujahid. Maka kemudian Abu Sa'id datang kepada Ibnu Mujahid dan menyampaikan maksud tujuannya. Ya Ibnu Mujahid, aku ingin bertalaki Al-Quran denganmu. Apa kata Imam Ibnu Mujahid? Ya boleh, silakan. Cuma kalau mau talaki di sini ikuti aturan. Semuanya ngantri sama. Enggak ada di sini ahli fikih, enggak ada di sini orang biasa, semuanya sama. Begitu, semuanya sama. Maka beliau pun duduk di tempat para penuntut ilmu, di tempatnya murid. Jadi tadinya mungkin berpikir karena beliau adalah orang yang sangat dihormati Ibnu Mujahid, bisa jadi langsung setoran. Enggak, ternyata kata Ibnu Mujahid enggak. Duduknya bareng sama murid yang lain, silakan. Nah, di sini juga penting bahwa Imam Ibnu Mujahid mengajarkan pada kita adab seorang guru yang tidak membeda-bedakan murid. Mau muridnya ini tokoh, mau muridnya ini orang biasa, sama semuanya. Dan ada pelajaran penting juga dari Al-Humdaiji. Abu Sa'id Al-Humdaiji mengatakan, iya, maka ini pun pelajaran yang sangat penting juga, bahwa ketika walaupun kita sudah menjadi tokoh, kalau kita kata guru duduk di sini, duduk di situ, duduk di situ, duduk di situ. Jadi nggak usah malu berbaur dengan yang lain. Kemudian ketika datang setoran waktu beliau, jatah waktu beliau, maka silakan datang. Maka beliau pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, baru Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian Ibnu Mujahid bilang, kayak gini bacaannya. Awakad taqra, apakah memang ini bacaanmu? Maka Abu Sa'id pun bilang, ya ini bacaan saya. Kata Ibnu Mujahid apa? Ya udah, kalau gitu idhab ila dzalikal fata. Kalau gitu belajarnya enggak di sini. Untuk yang masih level ini enggak di sini belajar, di sana. Belajarnya di mana? Di sana sama murid saya. Ya. Hatta yurshiduka tsumma iqra alayya. Nanti kalau misalnya di sana udah oke, baru boleh talaki di sini. Kata Imam Ibnu Mujahid. Jadi yang namanya belajar harus bertahap. Enggak bisa kita pengen belajar sama syekh besar, tapi enggak mau belajar kepada para ustaz-ustaz di sekitar kita terlebih dahulu. Ada sebagian orang yang pengen langsung, saya pengen itu langsung sama guru besarnya, sama kiainya, tapi bacaannya masih kelas TK.
pengen jadi dokter tapi usianya usia TK. Kalau misalnya ada orang pengen kuliah kedokteran tapi umurnya baru 5 tahun. Saya mau nanya, dia pengen jadi dokter nih, anak 5 tahun ya pengen jadi dokter. Saya mau nanya nih, anak 5 tahun pengen jadi dokter. Pertanyaannya, dia belajarnya di mana? Di Fakultas Kedokteran UI atau masuk TK dulu? Masuk TK dulu. Orang tuanya protes nggak? Saya ini pengen anak saya jadi dokter, kenapa belajarnya TK bukan ke UI? Ya karena setiap masa ada jenjangnya masing-masing, ada levelnya masing-masing. Kadang ada sebagian orang tuh pengennya langsung sama kiai sama syekhnya, dianya sendiri levelnya masih level TK. Ya harus dalam tanda petik ya harus tahu diri lah, harus bercermin. Dulu ketika pertama kali kami talaqi itu ya dengan Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, beliau itu ngadain seleksi. Beliau mengadakan seleksi, nggak semua diterima. Tapi kadang ada sebagian orang yang agak maksa, gitu. Pengen diterima. Akhirnya koreksinya banyak. Akhirnya capek sendiri. Akhirnya keluar sendiri. Karena kecapean, karena terlalu banyak dia dikoreksi terus. Ya kata syekhnya, ntar aja, kamu sama yang lain aja dulu, jangan di sini. Tapi dia maksa pengen ikut. Akhirnya apa ya? Paling banyak dikoreksi. Begitu. Ini kadang-kadang ada sebagian orang yang seperti itu. Padahal yang namanya belajar itu butuh kesabaran, butuh kebertahapan. Tidak bisa langsung semuanya diambil, tidak bisa kita langsung melangkah untuk belajar kepada orang-orang yang memang levelnya bukan level kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang di zoomnya keluar benar. Afan, tadi sempat terlempar. Kemudian juga diriwayatkan dari dari sahabat Jundub ibn Abdillah, ini riwayat yang terkenal ya. Dulu itu fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, tsumma ta'allamna al-Qur'an fasdadna bihi imanan. Kata beliau, kami itu dulu belajar kepada Nabi itu belajar iman dulu. Belajar iman dulu, ketika kemudian kami sudah beriman dengan kuat, maka kami belajar Al-Quran. Ketika kami belajar Al-Quran, maka bertambah kuatlah keimanan kami. Begitu. Jadi ada istilah iman qabla Al-Quran. Iman qabla Al-Quran. Itu penting juga. Jadi jangan sampai kita belajar Al-Quran itu nggak pakai keimanan, sehingga capek, lelah, pengen cepat selesai, pengen cepat pergi dari Al-Quran. Nah, itu yang dikhawatirkan. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk ke bait berikutnya, permasalahan timbangan idhar, idgham, dan ikhfa. Al-Imam Zaim al-Lakhani mengatakan, fabayyin idzan ma yanbaghi an tubinahu wa adghim wa akhfil harfa fi ghairi ma usri wa innal ladzi tukhfihi laysa bimudghamin. Ya, enggak ada mimnya sih di sini. Bisa ada mimnya enggak? Di bimudghamin. Kok di sini enggak ada? Sebentar. Laisa bi, mimnya enggak ada. Nah, wa innal ladzi tukhfihi laisa bimudghamin wa huma, hilang lagi nih haknya. Wa bainahuma farqun fa'arifhu bil yusri, atau fafariqhu bil yusri. Ada dua riwayat. Fa'arifhu bil yusri, fafariqhu bil yusri.
Di sini Al-Imam Abu Zahim Al-Khani menjelaskan permasalahan idhar, idgham, dan ikhfa. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya idhar adalah hukum asal dari setiap huruf hijaiyah. Kaidah yang dikatakan oleh Syekh Mansuib misalnya beliau mengatakan kullu udulin anil idhari ila ghairihi udulun ilal ashal. Segala perubahan yang asalnya dari idhar menjadi tidak idhar adalah dalam rangka mempermudah pengucapan. Kullu udulin anil idhari ila ghairihi udulun ilal asal. Jadi menuju pengucapan ke yang lebih mudah atau yang paling mudah. Maka tidak ada idgham, tidak ada ikhfa kalau sudah mudah, hukum asalnya begitu. Kapan idgham dan ikhfa terjadi? Apabila berat diucapkan. Apabila dalam pengucapan terasa berat, maka muncul yang namanya idgham. Apabila dalam pengucapan terasa berat, maka muncul yang namanya idgham. Begitu. Lalu kapan saja idgham terjadi? Di sini disebutkan, tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Khaqani radhiyallahu an kapan saja idgham terjadi. Beliau hanya menyebutkan bahwa idgham dengan ikhfa itu berbeda. Lalu apa itu idgham? Idgham itu adalah al-idkhal yang artinya memasukkan. Maksudnya apa? Yang lebih mudah sering kita sampaikan bahwa idgham adalah al-lafdhu biharfaini harfan katsani musyaddada. Ini yang paling sering kami sampaikan ya. Namanya idgham itu adalah al-lafdhu biharfaini harfan katsani musyaddada. Dan idgham ada dua. Ada yang namanya idgham kamil, ada yang namanya idgham naqis. Ada yang namanya idgham kamil, ada yang namanya idgham naqis. Kapan idgham kamil terjadi? Misalnya ketika mengucapkan abattum atau nakhlukum menurut pendapat jumhur. Menurut riwayat dari Imam Abu Amr Ad-Dani. Nakhlukum ini idgham kamil. Abattum juga idgham kamil. Apa bedanya idgham kamil dan idgham naqis? Ada yang masih ingat? Apa perbedaan antara idgham kamil dengan idgham naqis? Kalau idgham naqis contohnya misalnya di sini adalah basal atau miwal begitu. Apa perbedaan antara idgham kamil dengan idgham naqis? Ada yang bisa jelaskan? Gimana Kak Salwa? Idgham kamil langsung tasydid huruf kedua. Kalau idgham naqis sifat. Baik. Jadi idgham kamil itu menghapus huruf pertama dan mentasydid huruf kedua. Ya, itu yang namanya idgham kamil. Menghapus suara huruf pertama 100%. Jadi huruf pertama itu hilang, zatnya hilang sifatnya. 100%. Sedangkan huruf keduanya langsung bertasydid. Adapun idgham naqis, maka huruf pertama tidak hilang 100%, melainkan masih disisakan sebagian sifatnya. Masih disisakan sebagian sifatnya. Dan kita sudah bahas, sudah belajar. Dalam idgham itu ada di mutamatsilain shaghir, ada di mutajanisain shaghir, ada di mutaqaribain shaghir, juga ada yang kabir. Kalau yang shaghir, maka hukum asal di mutamatsilain adalah seluruh mutamatsilain. Hukum asalnya seluruh mutamatsilain shaghir, maka hukum asalnya adalah idgham. Seperti waqad dakhalu bal la tukrimun yudrikum atau yukrihun. Begitu. Ada pengecualian dalam mutamatsilan shaghir. Masih ingat enggak? Apa pengecualian idgham pada mutamatsilan shaghir? Masih ingat? Yang pertama mad, contohnya fi yaum dan qalwah. Yang kedua hasakta. Dalam riwayat Imam Hafs di mana hasakta yang baik. Itu diapain? Tidak boleh idraj dengan idgham. Boleh kalau idraj itu justru idgham. Kalau idraj itu idgham karena idraj itu enggak saktah. Ya. Pengecualiannya bukan di idraj, pengecualiannya boleh idraj dan boleh sakta. Kalau sakta berarti idhar. Begitu. Kalau sakta berarti idhar.
Ya. Idroj itu apa? Idroj itu nggak pakai sakta, begitu. Jadi namanya idroj itu nggak pakai sakta. Sedangkan ha sakta ketika bertemu ha di ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, maka dia boleh dibaca dengan dua cara saat wasal. Yang pertama idgham karena memang ha bertemu ha. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Yang kedua adalah idraj. Yang kedua adalah sakta. Berarti kalau sakta bagaimana? Ya tidak idraj, tidak diidghamkan melainkan ditahan beberapa saat. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kabir. Masih ingat kaidah idgham kabir dalam riwayat Imam Hafs? Apa kaidah idgham kabirnya? Hadaf Ustaz huruf pertamanya. Apabila huruf pertamanya di hadaf. Idgham kabir dalam riwayat Imam Hafs, mau itu mutamathilan, mau itu mutajanisan, mau itu mutaqariban, yang penting huruf pertamanya di hadaf. Contoh yang paling populer dalam riwayat Imam Hafs adalah pada kata lata manna yang berasal dari kata la ta'manuna, seperti itu. Baik. Ada berapa cara membaca kata la ta'manna dalam riwayat Imam Hafs? Ada dua. Yang pertama adalah ismam, yang kedua adalah raum atau al-ikhtilas. Secara wajah dua. Yang pertama ismam, yang kedua raum atau ikhtilas. Dan dua-duanya ini adalah wajah dalam riwayat Imam Hafs jalur asy-Syatibiyah. Berarti khilafnya khilaf wajib. Apa maknanya khilaf wajib? Kalau lagi talaki dua-duanya dibaca. Wajib dibaca. Khilaf wajib adalah perbedaan yang wajib dibaca saat bertalaki. Begitu. Jadi ismamnya mesti dibaca, ikhtilasnya mesti dibaca. Nah, ismamnya seperti apa, ikhtilasnya seperti apa, itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Itu baru khilafnya khilaf jaiz. Pilih satu yang menurut kita paling kuat atau yang menurut guru kita paling kuat. Begitu. Disilahkan. Kita sudah bahas bahwa cara ismamnya ada 4 setidaknya yang diriwayatkan oleh para ulama. Ada yang mengismamkan di awal gunah, ada yang mengismamkan di tengah gunah, ada yang mengismamkan di akhir gunah, ada yang mengistimamkan di seluruh gunah di sepanjang gunahnya. Sedangkan ikhtilas membaca dengan sebagian harokat dan itu sudah kita bahas semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Kemudian bagaimana dengan yang mutajanisan? Di mutajanisan, maka mutajanisan saghir idghamnya itu terjadi bagaimana? Mutaqariban atau mutajanisan dulu di buku. Setelah apa? Setelah mutamathilan. Mutaqariban ya. Mutaqariban dulu. Untuk mutaqariban saghir, yaitu yang berdekatan makhrajnya disuruh kita bahas, sebetulnya ada 4 keadaan yang terjadi idgham. Kapan? Yang pertama adalah di lam sukun. Lam sukun apa? Lam fi'il dan lam harf. Lam fi'il dan lam harf ketemu apa idghamnya? Di mutaqariban? Lam fi'il
dan lam haraf bertemu dengan apa di mutaqariban? Ra. Kenapa bertemu lam enggak disebut di sini? Kenapa lam fi'il dan lam haraf ketemu lam enggak disebut di sini? Karena mutamathilan. Ahsan. Demikian pula di lam syamsiyah, yaitu lam ta'rif yang bertemu dengan huruf syamsiyah selain lam. Kenapa selain lam? Karena mutamathilan. Begitu. Kemudian pada nun dan tanwin yang bertemu huruf idgham selain nun atau yang terkumpul pada lafal lam yarwi. Kenapa bertemu selain nun tidak dimasukkan di sini? Karena mutamathilain. Ada pengecualian tidak? Ada. Di mana nun bertemu ra? Wa qila man raq. Wa qila man raq. Demikian pula di kallabal rana. Itu juga pengecualian. Kemudian yang keempat dan sudah kita bahas bahwa ada satu huruf di dalam Al-Quran yang diperselisihkan idghamnya. Bukan idgham atau tidak idghamnya. Para ulama menurut Al-Imam Ibnul Jazari sepakat idghamnya qaf ke dalam kaf. Namun mereka para ulama berbeda pendapat apakah idghamnya kamil atau naqis. Kata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala bahwa di antara yang mengidghamkan dengan naqis adalah Imam Makki bin Abi Thalib dan juga Imam Abu Bakar ibn Mihran. Dan yang meriwayatkan dengan idgham kamil adalah Imam Abu Amr Ad-Dani dan juga yang selainnya. Bagaimana dalam riwayat Hafs, apakah diamalkan atau tidak? Dalam riwayat Imam Hafs belum ada data yang detail, belum ada data spesifik khusus yang menyatakan adanya idgham naqis pada kata nakhluqukum. Ada data dari Imam Al-Ahwazi, akan tetapi itu pun beliau membacanya asim untuk riwayat Imam Syu'bah. Namun ada perkataan yang menarik dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam An-Nashr bahwa kilahuma, keduanya itu sahih. Nah, keduanya itu sahih. Jadi mau idgham naqis, mau idgham kamil itu sahih. Kata Al-Imam Ibnul Jazari dalam An-Nashr. Artinya apa? Ada isyarat, ada pertanda bahwa bab nakhluqukum ini bukan bab riwayat. Dalam artian bukan bergantung pada riwayat. Perbedaan dalam bab nakhluqukum ini ada kemungkinan perbedaan dalam bab tajwid. Sama seperti ikhfa atau izharnya mim bertemu ba. Ikhfa atau izharnya mim bertemu dengan ba. Begitu. Ada kemungkinan ke arah sana. Ada kemungkinan ke arah sana. Adapun kalau yang spesifik Imam Hafs meriwayatkan atau tidak belum ada bukti yang menyatakan seperti itu. Karena rata-rata kitab-kitab yang menjelaskan bacaan Imam Hafs itu semuanya idgham kamil. Ya kecuali yang datang dari Imam Ibnu Mihran dan Imam Makki bin Abi Thalib tanpa menyebutkan riwayat apa yang mereka amalkan. Wallahu ta'ala alam. Ini berkaitan dengan idgham pada mutaqariban. Begitu. Bagaimana yang kabir? Yang kabir sama. Yang kabir intinya ketika sudah dihadzf, tidak ada tulisan pada rasam. Berikutnya yang mutajanisan. Ada berapa mutajanisan yang diidghamkan? Mutajanisan shaghir yang diidghamkan ada berapa keadaan dalam riwayat Hafs? Idgham mutajanisan shaghir ada berapa dalam riwayat Hafs? Idgham mutajanisain shaghir dalam riwayat Hafs ada berapa? Ada 7 keadaan. 7 keadaan. Dal keta dan sebaliknya. Kalau mau gampang ngafalinnya, dal keta dan sebaliknya. Berarti 2. Dal ta, tak dal. Kemudian zal ke dha, kemudian ta ke to, kemudian tha ke zal,
kemudian ba ke mim, kemudian to ke ta. Atau kalau misalnya gampang, kalau pengen gampang, dal ke ta, ta ke dal sebaliknya. Ta ke to ke ta. Itu sebaliknya juga, ya. Kemudian zal ke zo, sa ke zal, ba ke mim. Begitu. Ada 7. Yang disepakati para ulama qiraat itu 4 saja. Yang disepakati para ulama qiraat hanya 4. Yang pertama, dal ke ta. Yang kedua, ta ke dal. Yang ketiga, zal ke zo. Yang keempat, ta ke to. Itu yang 4 yang disepakati para ulama qiraat. Sisanya para ulama berbeda pendapat. Sisanya para ulama berbeda pendapat. Dal keta utum abatum kotabayan. Zal kedha izzalamtum izzalamu. Tak keta fa'amanat ta'ifa. Tak kedal ujibat da'watukuma. Tak kedal cuma ada satu dalam riwayat Hafs. Yalhadzalik tidak ada pertemuan tak kedal kecuali ini. Dan ini pun lebih utama sebetulnya di waqaf. Au tatrukuh yalhath selesai kemudian dzalik. Kemudian ba kamim juga cuma ada satu irkab bertemu ma'ana. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama adalah idgham kamil irkam ma'ana. Yang kedua adalah idgham naqis irkab ma'ana. Dan yang ketiga adalah izhar irkab ma'ana. Demikian pula to ke dalam ta. Maka di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Apakah mengidghamkan atau mengizharkan menurut sebagian kecil, tapi itu syadz ya. La im basatata atau basat begitu wallahu taala karena to lebih kuat dari ta. Basatata atau basata. Allahu a'lam bissawab. Dan ini para ulama yang mengidghamkan sepakat naqis idghamnya. Para ulama yang mengidghamkan to ke dalam ta sepakat idghamnya naqis. Sebagaimana perkataan Alim Al-Jazari, wa bayyinil itbaqa min ahad ma' basatta wal khulfu. Perbedaan pendapatnya di mana? Binakhlukum waqa'. Terjadi perbedaan pendapat di kata nakhlukum. Begitu wallahu ta'ala. Ini adalah idgham yang terjadi pada riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibi. Dan idgham itu terjadinya berbeda-beda tiap riwayat. Idgham, ikhfa itu terjadi berbeda-beda tiap riwayat. Begitu. Baik. Idhar dan idgham, apakah ada yang tanyakan? Silakan. Kalau ada yang tanyakan. Kalau yang kabir bagaimana? Yang kabir itu intinya kalau ada penghapusan, hadzaf pada huruf pertama. Kalau tidak ada ya tidak berarti. Begitu. 4 pertama. 4 pertama. Tak kedal, za kedha, tak keto, dal ketak. Orang Arab pun sepakat. Itu 4 itu dalam bahasa Arab semuanya idgham. Sisanya orang-orang Arab berbeda pendapat. Ada yang akan kembali? Sebelum kita lanjut ke ikhfa. Dia dari sisi bahasa. Perbedaan dari sisi bahasa yang saya bahas. Perbedaan dari sisi bahasa. Orang-orang Arab ada yang mengidharkan, orang-orang Arab ada yang mengidghamkan idgham naqis.
Silakan kalau ditanyakan. Baca-baca dulu nggak apa-apa. Santai. Baik, kita lanjutkan bagian berikutnya. Al-ikhfa. Apa makna ikhfa? Ada yang bisa ngasih definisi ikhfa nggak? Ayo, ada yang masih ingat definisi ikhfa? Ma ma'na al-ikhfa? Eja, apa itu ikhfa aja? Eja, ikhfa apa aja? Ya, ikhfa apa? Ikhfa apa? Apa ikhfa? Mengucapkan huruf. Bisa Mengucapkan huruf mengucapkan huruf di antara izhar dan ada double gini keluar suaranya. Tes, tes, tes. Tes tes tes. Oh, double ini ya. Oh, double ini ya. Suara keluar ke sini. Suara keluar ke sini. Baik. Tes, 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 tes. Oke. Tes, 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 tes. Oke. Ya, betul. Mengucapkan. Dah, itu aja. Mengucapkan huruf di antara idgham dan idgham. Ada lagi? Batasan itu aja? Oh, batasan yang lain? Oh, batasan yang lain? disertai dengan gunung. Kasalwa? Kenapa double suaranya? Al-lafdhu biharfaini al-lafdhu. An-nutqu biharfin bisifatin bainal idhari wal idgham arin 'anit tasydidi ma' ghunnah kamilah. Ingat tuh. Apa? An-nutqu biharfaini an-nutqu bil harf harfan an-nutqu bil harf bisifatin bainal idhari wal idgham arin 'anit tasydid ma' ghunnah kamilah. Itu paling gampang udah. Jadi ada 3 yang selalu harus diingat ketika kita mendefinisikan ikhfa. Kata kuncinya 3. Yang pertama, mengucapkan di antara sifat idhar dan idgham. Yang kedua, tidak ada penekanan. Arin 'anit tasydid, tidak ada penekanan. Mau di huruf pertama, di huruf kedua nggak ada tasydid. Ya. Dan yang ketiga, ada ghunnah kamilah. 3. Itu 3. Di antara idhar dan idgham, arin 'anit tasydid ma' ghunnah kamilah. Ikhfa dalam riwayat Imam Hafs
ada pada dua keadaan. Ikhfa ada pada dua keadaan. Yang pertama pada nun dan tanwin, yang kedua pada mim. Ikhfa dalam riwayat Imam Hafs ada dua keadaan. Yang pertama pada nun dan tanwin, yang kedua pada mim. Begitu. Nun tanwin ikhfa ketika bertemu dengan apa? Nun tanwin ikhfa ketika bertemu dengan apa? Ketika bertemu dengan 15 huruf. Apa saja hurufnya? Sif, dha, thana, kam jada syakhsun. Lanjutin. Terus, dum. Terus, habisin. Oke, itu adalah 15 huruf ikhfa namanya. Itu adalah 15 huruf ikhfa. Apa saja yang mesti diperhatikan ketika kita mengucapkan ikhfa? Pertama, bahwa tingkatan ikhfa itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan ikhfa yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Ikhfa pada nun tanwin bertingkat-tingkat. Kapan ikhfa itu tinggi? Saat makhrajnya dekat. Semakin dekat makhrajnya, semakin tinggi ikhfanya. Semakin dekat makhrajnya, semakin tinggi ikhfanya. Bagaimana cara mengucapkannya? Cara mengucapkannya adalah dengan tidak menyentuh tapi justru menjauhkan makhraj. Kapan? Saat bertemu di tato. Dal, ta, dan to. Andada, antum, al-tabaq. Jangan nempel. Jangan nempel. Yang rendah ikhfa'nya hanya bertemu dua huruf. Qaf dan kaf. Maka saat bertemu qaf dan kaf langsung sentuh kuat. Minkum, min qablik. Minkum, min qablik. Adapun sisanya bersiap-siap. Contoh anfusakum atau al-unsa atau min syarri atau anja'ah. Semuanya baru bersiap-siap. Ini yang mesti diperhatikan pertama. Ada lagi yang mesti diperhatikan? Ada. Apa yang kedua? Berkaitan dengan tafkhim tarqiq pada ikhfa. Yang kedua berkaitan dengan tafkhim tarqiq pada ikhfa. Jadi selain memperhatikan tingkatannya, juga mesti memperhatikan tafkhim tarqiq. Ikhfa kalau bertemu dengan huruf tebal jadi tebal, kalau bertemu dengan huruf tipis jadi tipis. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika bertemu dengan to, maka tebal. Au. Tapi jangan terlalu tebal juga. Kadang ada sebagian orang au, enggak. Au tabaq. Au tabaq. Kalau bertemu dengan ta, antum. Au tabaq. Bertemu dengan kaf, min qablik. Bertemu dengan kaf, minkum, min qablik, minkum. Begitu. Seperti itu. Ini adalah ikhfa pada nun tanwin. Ya, diperhatikan dua poin tadi. Berikutnya ikhfa terjadi pada mim yang bertemu dengan ba. Sebetulnya di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah dihukumi ikhfa atau dihukumi izhar? Apakah dihukumi ikhfa atau dihukumi izhar? Maka para ulama berbeda pendapat. Yang dipilih oleh Al-Imam Al-Jazari adalah ikhfa, dan juga kebanyakan ulama zaman sekarang itu ikhfa. Maka cara bacanya bagaimana? Mim bertemu dengan misalnya lahum bih tarmihim bihijarah. Dan berkaitan dengan cara membaca ikhfa, mim bertemu dengan ba, para ulama berbeda pendapat. Ada berapa pendapat cara mengucapkan mim bertemu dengan ba? Ada dua. Yang pertama, bilintibaqis syafatain, merapatkan bibir secara lunak. Tarmihim bihijarah. Adapun yang kedua, bitarkil furjah. Lahum
bi minhu bisautik. Begitu. Wallahu a'lam bishawab, dan ini perbedaannya madhabnya madhab tajwid. Bukan tergantung riwayat. Tergantung riwayat, enggak tergantung riwayat. Riwayat apapun yang kita baca, yang mau mengamalkan bilintibaqi syafatain, silakan. Riwayat apapun yang kita baca, mau mengamalkan bitarkil furujah, juga silakan. Sama seperti masalah ikhfa atau idharnya, itu pun bukan riwayat. Bukan khilaf riwayat dia. Dia perbedaannya perbedaan dalam madhab tajwid. Jadi mau pakai riwayat manapun, ya kalau mau idhar silakan, kalau mau ikhfa silakan. Begitu wallahu a'lam. Di sini An-Nazim menjelaskan pada kita bahwa jangan sampai lisan kita itu keliru. Mana yang dibaca idgham, mana yang dibaca ikhfa. Seperti itu. Jadi An-Nazim mengingatkan pada kita, ingat idgham itu jangan dibaca seperti ikhfa, ikhfa jangan dibaca seperti idgham. Misalnya lahumbi jangan dibaca lahubbi. Begitu. Minhum bisautik jangan dibaca minhub bisautik. Misalnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini permasalahan. Sebetulnya ada lagi ikhfa harokat. Sebetulnya ada lagi yang namanya ikhfa harokat. Apa itu ikhfa harokat? Raum. Ikhfa harokat itu adalah raum ketika wakaf. Ikhfa harokat adalah raum ketika wakaf. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang didiskusikan, disilakan. Mhm. Mhm. Itu khilaf. Tafsiran ulamanya bebas. Di situ sebagaimana yang saya sampaikan, sebagian ulama mengatakan makna idhar di situ artinya adalah idgham nakis. Sebagian ulama di situ mengatakan sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa makna idhar di situ artinya adalah idgham nakis. Dan itu yang dikonfirmasi oleh Imam Asy-Syanabudzi. Bukan maksudnya idhar beneran kata beliau, tapi idgham nakis, seperti itu. Wallahu a'lam.
Mhm. Maksudnya ngapain butuh matan itu? Maksudnya ngapain butuh matan itu? Kan udah tahu huruf istilah yang 7. Kenapa butuh lagi gitu? Sesuatu yang sudah jelas. Ngapain butuh sesuatu yang enggak jelas, sesuatu yang udah jelas itu nggak usah dijelaskan. Kalau misalnya antum bikin silahkan. Tapi kalau apakah ada ulamanya, bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Tapi buat apa begitu? Karena eh, huruf-huruf tebal pada ikhfa itu sudah jelas. To dengan qaf. Sudah selesai. To, qaf sama to, qaf, dod, sod. Sod, dod, sod, dod, to, dho, dan qaf. Sod, dod, to, dho, dan qaf. Huruf itbaq ditambah qaf. Udah kan? Huruf itbaq ditambah qaf. Butuh diapain emangnya? Huruf itbaq tambah qaf. Udah selesai. Lebih ringkas begitu. Terus yang tipis mana? Sisanya selesai, gampang. Gak usah dibikin ribet. Sesuatu yang sudah mudah, jangan dicari cara lagi, malah bikin sulit lagi. Begitu. Kayak misalnya, sebagian ketika misalnya ini, misalnya ketika bab mim. Mim itu ketika bertemu dengan mim idgham. Ketika bertemu dengan ba ikhfa. Terus kenapa huruf sisanya nggak disebutin? Ngapain disebutin? Ngapain disebutin? Selain mim dan ba udah gitu. Lebih gampang. Daripada harus nyebutin semua hurufnya. Begitu. Jadi sesuatu yang udah mudah, nggak perlu dicari jalan untuk malah jadi mempersulit gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita udah belajar. Asumsinya kita sudah belajar isti'la dan itbaq. Sehingga tidak butuh lagi penjelasan apa saja yang tebalnya, apa saja yang tipisnya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, memangnya hurufnya apa saja? Ya sebagaimana perkataan dari Al-Imam Syekh Utsman Murad. Wa fakhimil gunata ing talha huruful isti'la ila siwaha. Udah selesai. Tafkhimkanlah gunah ikhfa ketika bertemu huruf isti'la. Jadi kalau ada yang nanya, jadi ketemu huruf apa aja? Ya itu huruf isti'la. Huruf istilahnya apa? Khussad tin. Tapi kan enggak semuanya ikhfa, ya berarti yang ikhfanya. Khussad tin berarti selain kha dan ghain. Begitu. Kenapa enggak ada yang bikin? Ya para ulama bikin itu kalau penting. Berarti enggak penting-penting amat. Kalau enggak ada yang bikin, berarti enggak terlalu penting. Termasuk kenapa Ali Al-Jazari di dalam sifat-sifat huruf itu hanya menyebutkan yang sedikit-sedikit saja. Karena sisanya cukup sisanya aja. Walaupun ada juga sebagian ulama yang bikin lagi huruf istifal itu apa, huruf infitah itu apa. Tapi kan jarang disebut-sebut. Kenapa jarang disebut-sebut? Ya karena enggak disebut pun enggak apa-apa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Al-harakat wal mad. Al-harakat wal mad. Eja. Al-Imam Al-Khaqani mengatakan mana tadi ini. Wa qul inna taskinal hurufi bi jazmiha wa tahrikaha birraf'i wan nasbi wal jarrin. Ini permasalahan bahasa Arab, permasalahan nahwu sebetulnya. Makanya kalau misalnya kita nggak belajar nahwu ya repot. Maksudnya apa ini?
Sukun itu dengan jazm, harokat itu dengan rafa, nasab, dan jar. Apa itu jazm? Jazm itu apa? Ini udah belajar nahwu belum? Ada jazm, ada rafa', ada nasab, ada jar. Ini keadaan huruf-huruf hijaiyah ketika mereka di dalam kata atau kalimat. Baik. Ada fi'il, ada ism. Fi'il bisa mengalami 3, kan keadaan ada 4. Jazm, rafa', nasab, jar. Fi'il bisa mengalami 3. Kemudian ism bisa mengalami 3 juga. Ism bisa mengalami 3 juga. Fi'il apa aja? Bisa apa aja? Bisa jazm, bisa nasab, bisa jar fi'il? Enggak, berarti bisa rafa'. Untuk ism? Sama 3 juga. Rafa', jar, nasab. Tidak bisa jazm. Begitu. Ini namanya kata-kata yang mu'rab. Kata-kata yang mu'rab. Walaupun nanti ada kata-kata yang mabni. Jadi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang mu'rab, ada kata-kata yang mabni. Yang mu'rab itu jazm, marfu', rafa', nasab sama jar. Tandanya, tanda i'rabnya itu asalnya ya. Rafa itu dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasrah. Dan jazm itu sukun. Rafa apa? Dhammah. Nasab itu fathah. Jar itu kasrah. Jazm itu sukun. Itu ya. Jadi di sini An-Nazim ingin menjelaskan pada kita bahwa keadaan-keadaan di dalam Al-Quran itu ya sama dengan keadaan dalam bahasa Arab. Makanya kita harus paham. Ada harakat, ada sukun. Apa sih perbedaan sukun sama harakat? Ada apa perbedaan sukun dengan harakat? Ada yang tahu? Sukun itu keadaan asli huruf. Sukun itu keadaan asli huruf. Kita nggak ngomongin kata, kita huruf, belum masuk kata. Sukun itu keadaan aslinya huruf. Jadi huruf itu kalau nggak diapa-apain ya sukun. Huruf kalau tidak diapa-apakan itu sukun. Sama seperti huruf dalam bahasa Indonesia. Huruf dalam bahasa Indonesia itu ada huruf yang namanya huruf konsonan. Dia sukun atau harokat? Huruf konsonan itu sukun atau harokat? Sukun. Huruf B, suaranya apa? B atau B. Boleh B. Kalau dalam ilmu fonetik boleh dibaca B, K, K, atau ek. Begitu. Jadi seluruh huruf itu aslinya apa? Main HP dulu, simpan HP-nya. Sukun. Seluruh huruf aslinya adalah sukun. Terus harokat itu apa? Kalau seluruh huruf aslinya sukun, berarti harokat itu apa? Harokat itu artinya adalah arad, faktor eksternal yang masuk pada huruf hijaiyah sehingga dia bisa diucapkan ketika berada pada kata. Karena kalau nggak ada harokat nggak bisa diucapkan. Misalnya ka, ta, ba. Coba diucapkan tanpa harokat, bisa nggak? Kata ba diucapkan tanpa harokat bisa nggak? Ketep, nggak bisa. Maka butuh apa? Butuh harokat. Nah harokat itu dalam bahasa Indonesia adalah huruf vokal. Harokat itu dalam bahasa Indonesia adalah huruf vokal. Dalam bahasa Arab, harokat itu lawannya sukun. Harokat itu
lawannya sukun. Dalam bahasa Arab begitu. Karena huruf kalau nggak sukun harokat. Tapi dalam bahasa Indonesia dua-duanya huruf. Huruf konsonan itu huruf vokal itu huruf. Jadi harokat itu adalah faktor eksternal yang dimasukkan ke dalam huruf sehingga dia bisa diucapkan ketika berada pada kata atau kalimat. Kemudian istilah harokat juga kadang bermakna apa? Bermakna kadar panjang, durasi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin harokat yang lawannya sukun, bedakan dengan harokat yang maknanya panjang. Seperti misalnya kita mengatakan gunnah dibaca berapa harokat? 2 harokat. Kadang-kadang ada orang yang nggak setuju. Kenapa katanya nggak setuju? Karena gunnah itu ditahan ketika sukun. Masa huruf sukun dihitung dengan harokat? Kan nggak nyambung. Ada dua istilah harokat yang berbeda. Yang satu ngomongin harokat itu adalah huruf vokal. Yang satu makna harokat itu adalah hitungan kadar. Saat kita membicarakan hitungan kadar, nggak ada hubungan sama harokat atau sukun. Pokoknya itu hitungan aja. Mau hurufnya sukun, mau hurufnya berharokat, hitungannya disebut harokat. Islam, sinnya berapa harokat? Loh itu kan sinnya sukun. Kita nggak ngomongin harokat yang lawannya sukun. Maksudnya secara kadarnya itu berapa harokat. Maka sin di situ kadarnya 1 harokat. Islam sama dengan i. Makanya mengucapkan Islam panjangnya akan sama dengan ilam. Sama kan? Islam, ilam. Berarti sin di situ 1 harokat. Karena sama dengan mengucapkan 1 huruf berharokat. Begitu. Malik, mamalik. Berarti alif 1 harokat. Alifnya doang 1 harokat. Begitu kan? Alifnya doang itu 1 harokat. 1 huruf. 1 harokat itu 1 huruf. Hitungan 1 harokat 1 huruf. Ditambah mimnya 1. Berarti totalnya 2. Begitu. Yang asalnya ma ditambah lagi 1 jadi ma. Jadi mama. Aslinya kan begitu aslinya. Mamalik. Malik. Mamalik. Malik. Begitu. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya. Harokat punya makhraj sama sifat gak? Harokat punya makhraj dan sifat gak? Harokat punya makhraj dan sifat gak? Nggak ada. Pertanyaan. Dalam bahasa Arab, alif itu apa? Kalau dianalogikan dalam bahasa Indonesia. Alif itu kan huruf. Huruf. Alif itu huruf. Kalau dalam bahasa Indonesia, alif itu apa? Huruf konsonan bukan? Konsonan bukan? Bukan. Huruf apa berarti alif? Huruf vokal. Alif itu vokal. Tadi harokat itu? Harokat itu vokal. Berarti alif punya makhraj sama sifat enggak? Alif punya makhraj sama sifat enggak? Punya. Kenapa harokat enggak? Kenapa tadi jawab harokat enggak? Paham enggak pertanyaannya? Alif itu kan huruf vokal. Harokat itu huruf vokal. Saya tanya, alif itu punya makhraj sifat? Punya. Kalau harokat punya makhraj sifat enggak? Ayo, saya ulang pertanyaan sekarang. Harokat apakah punya makhraj dan sifat? Jawabannya, kenapa punya? Yo, kenapa punya? Kasalwa. Kenapa punya? Kenapa punya? Ada kan jawaban di kepala, masa nggak ada sih? Nggak apa-apa, apa aja jawab, ayo. Kenapa punya? Karena sama dengan alif, gitu kan? Di kepalanya kan? Iya, kenapa nggak bilang? Karena sama dengan alif. Oke.
Zidan, ada tambahan? Udah dijawab. Karena harokat itu berasal dari alif atau huruf mad. Fathah berasal dari alif. Kasrah berasal dari ya mad. Dhammah berasal dari waw mad. Makanya harokat disebut huruf vokal. Huruf mad disebut vokal panjang. Harokat itu sebetulnya aslinya setengah mad. Setengah huruf mad aslinya. Mau setengah, mau satu, ya tetap makhrajnya sama. Nah berarti kalau begitu, harokat punya makhraj nggak? Punya. Apa makhrajnya? Sama dengan alif. Apa sifatnya? Sama dengan alif. Begitu. Jadi apa makhrajnya harokat? Kita udah tahu sama dengan alif, jadi di mana makhrajnya? Di makhrajnya alif di mana? Alif bukan hamzah. Makhraj alif di mana? Jauf. Maka berarti harokat di mana makhrajnya? Jauf juga. Berarti makhrajnya harokat itu di jauf. Makhrajnya fathah, makhrajnya dhammah, makhrajnya kasrah itu di jauf juga. Jauf. Sifatnya apa saja berarti? Pertama jahar. Jahar kan? Bukan e-nya, bukan hamzahnya yang kita ngomong, yang kita bicarakan, tapi i-nya, yang panjangnya, harokatnya. U-nya, a-nya, jahar. Kemudian, dua. Apa kedua? Sidah, ketahan di makhraj. Enggak lah, rakhawah berarti. Kemudian, apa? Istifal, hukum asalnya tipis. Terus, infitah, kemudian khafa juga. Ya, jadi harokat punya sifat khafa juga. Dan juga jangan lupa punya sifat lin. Punya sifat lin. Karena mad itu punya sifat lin. Makanya para ulama nyebutin namanya itu mad wal lin. Huruful maddi wal lini. Begitu. Huruful maddi walini. Baik. Harokat dalam bahasa Arab dari sisi panjang pendeknya ada 3. Harokat dalam bahasa Arab dari sisi panjang pendeknya ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Dari sisi panjang pendeknya ada 3. Yang pertama, harokah tawilah. Harokah panjang. Harokat apa? Tawilah. Apa itu harokat tawilah? Mad. Huruful mad. Harokah tawilah. Yang kedua, harokah qasirah, harokat pendek. Apa aja harokat pendek aja? Harokat yang 3. Dhammah, fathah, kasrah. Itu namanya harokat pendek. Namanya harokat pendek. Yang ketiga, harokat naqisah, harokat yang kurang. Harokat naqisah, harokat yang kurang. Apa contohnya harokat naqisah? Ismam, raum, ikhtilas. Ismam, raum, ikhtilas. Begitu. Ismam, raum, ikhtilas. Itu harokat yang pendek. Kurang dari 1 harokat. Kenapa? Karena ismam cuma isyarat. Ya kan? Raum kurang dari 1 harokat. Ikhtilas juga kurang dari 1 harokat. Kalau dari sisi suaranya, maka harokat terbagi menjadi berapa? Dari sisi suara, ada harokat yang asli, ada harokat yang bercampur dengan suara yang lain. Begitu. Ada harokat yang asli apa? Dhammah, kasrah, fathah. Terus harokat yang bercampur apa misalnya? Ada yang bercampur dengan sukun. Ada yang bercampur dengan fathah bercampur dengan kasrah. Apa namanya? Fathah bercampur dengan kasrah.
Fathah nyampur sama kasrah apa? Imalah. Fathah nyampur dengan kasrah itu imalah. Begitu. Itu di antara beberapa jenis-jenis harakat. Baik. Kemudian berkaitan dengan apa namanya di sini ya apa yang tadi jazm dan lain sebagainya, maka contohnya di fi'il ya, ketika di i'rab maka jazm itu menjadi sukun misalnya pada lam yaf'al, tapi enggak semua jazm itu sukun. Misalnya pada af'alul khamsah jazmnya adalah hadfu nun, la taqraba, atau yang fi'il muta'al akhir yang terakhirnya adalah huruf ilah maka di hadful ilah, lam yad'u. Kalau misalnya yang enggak belajar bahasa Arab kayaknya saya jelasin panjang lagi nih. Intinya begitulah. Antum silahkan pelajari lagi nahunya ya. Pelajari lagi nahunya. Karena jadi ngulang nahu jadi sebenarnya bab ini. Intinya begini, bahwa kenapa kok bisa? Kenapa kemudian Al-Imam Abu Zaim Al-Khaqqani menjelaskan permasalahan ini? Apa jawabannya? Jawabannya adalah karena pentingnya bahasa Arab dalam tajwid. Itu pentingnya. Intinya di situ. Karena betapa pentingnya bahasa Arab dalam tajwid. Jadi seakan-akan beliau ingin mengatakan sama kita, semua guru bahasa Arab itu harus apa? Harus belajar, semua guru tajwid itu harus belajar bahasa Arab. Bahkan Asy-Syaikh Islam Ibn Nasr Al-Azhari dalam Syarah Khaqqaniyah mengatakan apa? Wajib hukumnya bagi siapa saja yang belajar tajwid untuk menguasai masalah ini. Masalah i'rab. Jadi harus bisa mengi'rab. Harus bisa mengi'rab. Harus bisa mengi'rab. Kenapa? Karena tidak akan bisa mempelajari Al-Quran kecuali memiliki bekal bahasa Arab. Intinya di situ. Begitu. Adapun berkaitan dengan tanda bacanya, maka ini bisa dilihat misalnya di kitab Ushulud Dhabt, bahwa yang masyhur yang dipakai oleh kita sekarang, dhammah itu bentuknya adalah diambil dari waw, kasroh diambil dari ya, fathah diambil dari alif, dan sukun diambil dari kepala kha. Walaupun ada dua versi kemarin sudah kita bahas bersama Dr. Zainal Arifin Wadkur, bahwa beliau menyebutkan sukun itu ada dua. Yang berlaku di Turki misalnya itu bulat. Karena berasal dari kata jazm. Berasal dari kata jazm. Kepala mimnya yang diambil. Jazm itu kepala mim yang diambil. Sedangkan kita berasal dari kata khafif. Lawannya syadid. Sukun. Al-Khalil. Kepala kha ini penemunya Al-Khalil. Begitu. Kemudian untuk yang tanwin, maka di sana ada tasydid, kemudian dhammatain ya, dhammatain ini dua, kemudian kasratain dan fathatain. Nah, tasydid ini lawan dari khafif tadi. Berasal dari kepala huruf shin. Tasydid ini berasal dari kepala huruf shin. Berasal dari kata syadid. Begitu. Wallahu taala a'lam. Demikian.
Ada yang diskusikan sampai di sini, disilakan. Mhm. 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 Sama aja. Jadi begini, para ulama itu berbeda pendapat mengenai istilah raum dan ikhtilas. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Intinya, mau raum mau ikhtilas itu sebagian dari harokat. Intinya, mau raum atau ikhtilas sebagian dari harokat. Ada yang mengatakan beda. Apa yang mengatakan beda? Raum itu memelankan suara, ikhtilas itu memendekkan harokat. Ada yang bilang seperti itu. Karena raum itu ikhfa. Ada yang bilang juga raum itu khusus atau wakaf. Kalau ikhtilas di tengah. Intinya para ulama beda-beda. Tapi untuk kasus latak mana, mau disebut raum, mau disebut ikhtilas, dia juga. Begitu. Kalau untuk kasus latak mana, mau disebut raum, mau disebut ikhtilas, dia juga. Yang para ulama beda pendapat itu istilah secara umum. Kemudian saat wakaf, para ulama sepakat, saat wakaf namanya bukan ikhtilas, tapi raum. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi istilah raum sama ikhtilas itu begitu. Wallahu a'lam. Mhm. Nafakh itu bukan hams. Nafakh itu bisa terjadi pada huruf jahar. Nafakh itu bisa terjadi pada huruf jahar. Misalnya zal, kalau kata para ulama zaman dulu, misalnya Imam Sibawayh mengatakan huruf jahar yang punya sifat hams itu ada 4. Zal, dha, dod, zai. Dia bukan udara seperti hams, masalah getaran pita suara. Kalau hams sama jahar, kan getar pita suara atau enggak? Nah kalau nafakh itu hembusan napas di sini, di makhraj. Adz. Kalau misalnya kita mengucapkan dzal sukun, adz, kan lama-lamanya melemah di sini kan? Adz. Nah, ujungnya itu adz. Nah, ujungnya itu disebut nafakh. Adz. Nah, pas melemahnya itu jadi nafakh. Jadi kayak adz, kayak seperti itu. Az, kayak seperti itu. Padahal enggak. Al, kayak seperti itu. Al, nah, al, az, al. Dot kita sekarang enggak. Dot kita enggak rakhwah, jadi enggak tampak nafakhnya. Begitu. Itu nafakh. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang kembali silakan.
Baik, sekarang kita maju ke bagian berikutnya. Bagaimana cara mengucapkan harokat yang sempurna? Maka Imam Muzahim Al-Khani mengatakan, faharrik wasakin waqta'an taratan wasil wa makin wa mayiz baina maddika wal qasri. Maka harokatkanlah huruf yang berharokat dan sukunkanlah huruf yang sukun. Jangan lupa kalau mau kotok bagaimana, kalau wasal bagaimana. Dan sempurnakan pengucapan tersebut, bedakan antara mad dan juga qasr. Jadi di sini An-Nazim mengingatkan pada kita untuk senantiasa mengucapkan huruf yang berharokat, mau yang pendek, mau yang panjang, mau yang sukun, harus berbeda semuanya. Seperti yang tadi telah disampaikan bahwa huruf hijaiyah keadaannya ada dua. Ada yang berharokat, ada yang sukun. Dan harokatnya ada tiga. Yang pertama dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga kasrah. Pertanyaannya, ada yang masih ingat gak kaidah asal bagaimana kesempurnaan mengucapkan harokat? Kaidah asal kesempurnaan harokat itu apa? Kaidah asal kesempurnaan harokat. Al-aslu fil harakati. Ada masih ingat? Al-aslu fil harakati itmamuha wa ikmalu auzaniha wa hifdhuha minat tafkhim wa tarkik. Itu adalah aslul harakah. Jadi kalau ada yang nanya bagaimana sih penyempurnaan pengucapan harokat, yaitu caranya apa? Caranya adalah dengan mengitmam harokat dari sisi kejelasan vokalnya, kemudian kesempurnaan wazannya, apakah satu harokat, dua harokat atau lebih, kemudian apa lagi? Kemudian berkaitan dengan tafkhim dan tarkik. Yang pertama, bagaimana pengucapan harokat yang sempurna secara itmamnya, kesempurnaan vokalnya. Apa? Kesempurnaan vokalnya? Maka wa kullu madmumin, ada masih ingat? Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammis syafataini dhamma wa dhun khifadin wadun khifadin bin khifadin, ngafal, wadun khifadin bin khifadin yatimmu wal maftuhu bil fathi ifhami. Bagaimana gambarannya? Ini juga sebetulnya sudah kita bahas dalam Jazariyah, bahwa cara mengucapkannya itu yang pertama kalau dhammah mesti monyong, kalau kasrah mesti merendahkan rahang, kalau fathah mesti terbuka. Tapi ingat, ini sebatas pendekatan saja. Enggak mesti harus begitu. I-nya gimana? I-A. I-A. Ini vokal yang tiga. Kemudian harus dijaga juga dari tafkhim dan tarqiq. Maka bedakan antara alif yang tarqiq dengan alif yang tafkhim. Bagaimana? Yang tarqiq A, yang tafkhim A, bukan O. Yang tarqiq A, ba, ta, tha, ja, ha, abata, saja. Bukan obata saja. Maka jangan biasakan baca obata, tapi abata. Tapi ingat, kesempurnaan harokat itu tidak hanya bergantung pada bentuk mulut. Saya ulangi. Kesempurnaan harokat itu tidak hanya bergantung pada bentuk mulut, tapi juga bergantung pada
keadaan lidah. Keadaan lidah itu penting. Ketika kita mengucapkan harokat yang 3, maka lidahnya harus begini. Ini saat mengucapkan domah. Ini domah. Pangkalnya naik. Jangan ditahan di dasar. Biarin naik. Naik. Kalau kasrah, yang naik apa? Tengah. Jangan dibiarkan di dasar. Nantinya. Nah, kalau fathah, baru dia relax. Relax. Jangan naik. Terus yang tebal bagaimana? Sama, tebal tipis pun harus dibedakan. Ketika mengucapkan huruf tebal, maka 3 poin yang mesti kita jadikan acuan. Apa saja? Yang pertama ada cekungan di tengah lidah. Yang kedua, ada pangkal lidah yang naik ke arah langit-langit. Dan yang ketiga, tekanan pada faring. Nah, 3 poin ini mesti selalu ada saat mengucapkan huruf tebal. Kha, gha, qa, so, do, to, kha, gha, qa, so, do, to, vo, Allah, Allah, khalaqa, tapi juga jangan berlebihan. Jangan jangan begitu, itu berlebihan. Miringnya terlalu berlebihan. Begitu. Ini adalah cara mengucapkan harakat yang sempurna. Sampai di sini. Apa yang ditanyakan? Disilakan. Bagian berikutnya kayaknya agak panjang karena membahas mad. Ada yang tanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan kita. Karena mad agak cukup panjang. Bahas mad, insyaallah.
Kalau tidak tanyakan kembali kita cukupkan sampai di sini. Fanaktafi hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah. Sininya enggak ada.